Halo para malaikat, pada video kali ini kita akan mewawancarai beberapa pengusaha yang sedang mencari pemodal. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai ya. Ya, selamat siang, Pak. Tanpa Halo, Radi. Shalom Liwet. Halo. Silakan Shalom. diperkenalkan diri, Bu. Perkenalkan diri dan Oh, ceritakan usahanya apa. ya, pakai nama asli ya. Ya, Ya, nama saya Sonya. Saya saat ini ya memang ini belum terlalu lama. Pertama saya itu ada ada produk untuk sanitary seperti maksudnya home product kebersihan untuk laundry, deterjen, eh, hmm, sabun cuci tangan, ya kita bikin home industry sendiri gitu. Eh, Lalu yang kedua, memang saya juga untuk yang kuliner ini saya lebih lama dari yang sanitary ini. Produk-produk home industry, home apa untuk appliance, untuk kebersihan. Lalu untuk yang kuliner ini biasanya saya masih di online. Walaupun waktu itu pernah saya berapa tahun yang lalu saya buka tempat di Pluit di Alam Sutra, cuman rupanya belum bisa jalan dengan benar. Akhirnya saya buka online aja selama ini. Makanan seperti bakmi, nasi, paket nasi gitu. Nah, kesulitan saya yaitu jadi karena masih terbatas lah dalam segala tempat, untuk tempatnya maupun untuk eh, terutama sih tempat sih. Yang saya masalah itu tempatnya. oke. Yang Lokasinya Bu Sonya di mana ini? saya di daerah Jakarta Barat, daerah Wijaya Kusuma, Kelurahan Wijaya Kusuma, di daerah eh, Jelambar, Glokor Petamburan. Oke. Eh, ini udah jalan berapa lama Ibu usahanya? Kalau untuk hitung-hitungan sih sejak tahun 2018 ya. Kalau untuk yang sabun itu ini baru aja baru tahun ini aja, Pak. Oke, produknya sekarang ada di tempat Ibu, bisa dikasih lihat atau tidak? Eh, Bisa kalau untuk yang produk sabun bisa. Sabun bisa lihat Bu, Nah, mana Bu? iya sebentar ya, Pak ya. Hmm. Contohnya seperti ini, Pak. Oh enggak, agak. Di tengahin dikit Bu, coba. Oh oke, itu suplainya kemana Bu masukinnya? Eh, Kalau flavornya selama ini kan masih baru nih Pak produknya. Jadi ini Ah, kita masih antar teman-teman aja gitu Pak. oke, jualnya ke Ini teman-teman pastinya aja ya. kita biasanya ini untuk laundry dulu pernah, karena ini join sama teman. Jadi dia pernah buka laundry di Gading Serpong. Cuman ada masalah, jadi lumayan sih laundrynya udah lumayan bagus jalan. Cuman karena kita kesulitan untuk eh ya pertama tenaga kerja dan juga usaha sendiri itu kan terbatas. Jadi cuman kelola sendiri, single fighter lah istilahnya gitu ya. Jadi kita dioper laundrynya. Nah, tapi kita sekarang hanya produk untuk sabun deterjen cairnya, sabun cuci tangan, eh, pembersih lantai. Nah, itu kita produk sendiri gitu, Pak. Oke. Kalau karyawan berapa orang Bu? Karyawan kita pernah pakai untuk produksi ini, kita baru pakai 1 orang, cuman itu juga tenaga lepas karena kita sulit juga. Jadi saya itu produk ya bikin sendiri lah, single fighter gitu loh Pak. Oh, oke oke. Uh, Kalau omset kira-kira berapa? karena ini masih baru, kita omsetnya nggak terlalu banyak Pak. Jadi ini kalau hitungannya per hari atau per bulan Pak. Kalau untuk ini paling kita dapatin
Ya nggak tentu sih, kadang-kadang dapat pesanan 1 lusin gitu, itu kan tergantung tergantung ininya, sebentar Pak, tergantung pesanannya juga masih belum banyak Pak, jadi kita masih nggak bisa, kadang dapat duit itu langsung kita putar lagi untuk beli bahan baku. Oke. Karena ini kita belum ada setahun sih Pak. Belum ada setahun ya? Iya, belum ada setahun karena ini kita baru produksi juga masih dalam kondisi terbatas karena pertama ya kita nggak bisa punya karyawan gitu dulu karena itu kesulitan karyawan, pernah dapat 2 cuman kurang bagus lah kerjanya gitu. Kita kan, pengen karyawan yang benar-benar bisa fokus gitu kerjanya. Hmm, Kesulitannya oke. itu sih kita, untuk mencari karyawan yang untuk bantu-bantu bikin sabunnya. Karena kita kan bikin sabun ini kan artinya kepengen bener-bener, eee, punya apa, bahan-bahannya itu, eee, hitung-hitungannya yang nggak sembarangan. Hmm, Ya jadi ini, kami kesulitan tenaga kerja juga sih, Pak. Dan ya. juga masalah delivery juga begitu. Jadi selama ini kita Hmm, pasarin ya cuman ke temen-temen aja. hmm. Oke, kalau Tapi modal yang Ibu perlukan berapa? kalau untuk, sekarang ya saya nggak berani banyak dulu karena ini kan kita baru jalan, saya cuman modal mungkin sekitar 10 sampai 15 juta, cuman itu aja sih. Cuman ini karena modal itu saya pikir saya kan juga sembari jalan dua, dengan makanan maupun dengan sabun ini. Kalau dengan sabun ya perhitungan saya kan barang yang istilahnya nggak seperti makanan, kalau makanan nggak laku, ya itu resikonya gede gitu. Hmm, Eee, kalau ya, untuk sabun nggak ada basinya ya? iya, heeh, kalau untuk yang kuliner ini, tadinya saya bikin kemasan untuk, bakmi frozen gitu ya, frozen bakmi atau makanan frozen lah gitu. Itu kan saya butuh, modal untuk kemasannya, kayak bikin sambel gitu, bikin kemasannya, belum izinnya. Tapi kalau untuk sabun ini Pak, kita udah bisa udah dapat izin gitu, udah dapat izin dari BPOM, dari Dinas Kesehatan juga udah dapat surat juga, udah dapat. Hmm, oke. Nah, Cuman dana ini kira-kira akan Ibu gunakan untuk apa ini? kalau dana ini kita, gunakan untuk bikin kan kalau untuk sabun ini saya butuh dana untuk, buat promosi, untuk kemasannya, untuk ya untuk biasanya sih kita butuh untuk promosi sih Pak, lebih banyak untuk promosi untuk, eee, packing-annya, kemasannya gitu. Hmm, promosi Terutama juga kemasan. Terus, sebenarnya sih kalau bisa punya tempat sih, ya itu lebih bagus gitu. Jadi kalau selama ini kan kita juga pengen masukin ke online gitu, media sosial gitu. Tokopedia. Ya, tapi itu, saya pikir kalau kayak Tokopedia itu ya kita mesti butuh kemasan-kemasannya, kalau orang pesen banyak itu kan kita mungkin mesti siapin kemasannya, dusnya atau apanya seperti itu, packing-an untuk sabun-sabun gini kan mesti packing-annya tuh berupa seperti peti gitu ya, kalau dia butuh berapa, kan kita kan kemasannya ada yang 1 liter, ada yang 5 liter begitu, Pak. hmm, Kita oke. sih pasarinnya kepengennya untuk sabun ini ke hotel-hotel atau restoran, laundry begitu, Pak. Hmm, Karena kita udah ini ada parfum buat laundry juga gitu kita bikin. oke. Kalau keuntungan yang Ibu tawarkan untuk teman-teman yang mau jadi malaikat modal ini apa, Bu? Ya untuk ini justru saya kan masih awam, Pak, ya. Justru itu saya Hmm, kepengen kalau bisa ya bagaimana karena saya betul-betul awam dalam soal ini, Pak. Saya nggak ngerti gitu gimana perhitungannya. Jadi saya juga perlu belajar gitu untuk bisa ketemu orang-orang yang benar-benar bisa
jujur gitu, percaya sama saya juga percaya sama mereka, sama pemilik modal gitu. So, karena saya betul-betul awam, saya nggak ngerti soal hitung-hitungan bisnis. Tadi kan biasanya kan saya emang dulunya kan saya kerja ke karyawan. Karena saya udah berhenti, ya saya buka usaha ini. Tapi terus terang saya nol untuk usaha, untuk soal bisnis ini, bagaimana kerjasamanya, bagaimana perhitungan untuk ya seperti itulah, hitungan untuk mungkin sharing atau apa, saya nggak ngerti gitu, bagi hasil atau seperti apa gitu, saya nggak ngerti Pak. Makanya saya butuh masukan, butuh ya masukan lah gitu dari orang-orang yang betul-betul paham. Kayak cuma sediain produknya aja, tapi gimana caranya supaya saya bisa produk itu bisa dikenal gitu. Saya cuma mampu untuk produsen aja gitu Pak. Oke, berarti Ibu lebih concern di produksi ya, produksinya Iya, Ibu bisa ya. betul Oke, Pak. oke. Kalau dari modal itu satu botolnya berapa Ibu? Atau satu unitnya berapa itu? eh Botol kalau ini kan kita ada masing-masing, ada kemasan plastik yang 900 mili, ada yang 1 liter, ada yang 5 liter, ada yang buat industri 25 liter. Tergantung kemasannya, Pak. Ya, Itu kira-kira kalau maksudnya keuntungan yang bisa didapat berapa ini dari per unitnya? Misalnya yang 1 liter lah gitu. ya kalau 1 liter sih biasanya saya cuma untung 2.000 itu. 2.000 atau 3.000 paling enggak. 2.000 sampai 3.000. Modalnya? Modalnya dari satu itu, kalau yang 1 liter itu modalnya paling 8 ribuan Pak. 8 ribuan itu udah termasuk packaging? Kenapa? Udah termasuk packaging? Iya, kemasan itu kan kita pakai jerigen kok Pak. Kalau termasuk packagingnya mah itu brosurnya, tempelan yang di itu. Oke, Tempelan di ini kan kemasan. berarti Ibu beli galonan atau beli kuantiti banyak, terus udah gitu di packing untuk yang Iya, kecil-kecil begitu kan ya, kurang lebih. iya Betul ya, betul, sama. iya. Jadi, saya beli botol-botolan kalau yang, atau biasanya kita pakai yang tadi itu, jerigen 1 literan, lalu saya bikin Hmm, apa itunya tuh, mereknya, tuh tempelannya itu, ya itu. hmm. Kalau kalau yang kayak kemasan plastik itu kan sekitar harganya 1.000-an ya, paling mahal gitu. Kalau yang 1 liter, Hmm. terus bikin brosurnya. Oke. Selain sabun yang bisa Ibu bikin apa, Bu? Apakah ada lagi? Uh, Ya itu kan kita sabun kan sabun deterjen buat yang deterjen cair, lalu kan pembersih lantai, sabun cuci tangan, cuci piring, sama parfum laundrynya itu dulu Pak. Itu aja sih untuk yang Hmm. kebutuhan home appliance-nya. Oke, ya, thank you, Bu. Nah, ini Ibu berarti Ibu udah mulai ini berapa lama, Bu? Dari awal ininya sih baru awal tahun ya, awal tahun lah, Januari sih Pak. Waktu ngomong-ngomongnya Dan, sih kita Desember itu, cuman lagi kita mulai produksinya di Januari. Sebelumnya kerja apa kalau boleh tahu? Saya dulu kerja sebagai staf di salah satu properti di Alam Bagian? Sutra, Bagian? HRD, HRD. Oh, HRD. Ya, Iya, HRD. Ya. Oke, HRD ya. Berarti kalau iya, marketing kurang begitu paham ya, lebih banyak ngatur orang iya, lebih paham ya, Bu ya. iya betul, Hmm. betul. Tadi juga saya baru aja pulang ini untuk kebetulan itu ada dekat rumah saya ada buka laundry baru namanya Pomo Laundry. Nah, itu saya coba gitu untuk mau kali-kali ketemu pemiliknya gitu. Saya mau tawarin itu. Cuman ya memang itu kan sekali lagi saya bukan orang marketing. Saya pikir apa saya bikin proposal dulu atau bagaimana gitu untuk nawarin gitu untuk perkenalan produknya.
Oke. Tapi Kalau terus terang, dari gimana Bu? info aja Pak. Jadi produk yang kami sudah produksi ini dari beberapa orang yang semua rata-rata bilang oke. Jadi produk kami itu nggak membuat kering di tangan jadi kering gitu ya. Lalu juga ramah lingkungan lah bahan-bahannya. Dari yang udah pakai, dari keluarga saya juga udah pakai ini, jadi mereka itu ya dia bilang oke, ini produknya sih bagus kok, nggak artinya nggak kualitasnya nggak kalah lah sama yang udah terkenal begitu. Ibu Cuman kenapa bisa bikin ini Bu? Maksudnya dari mana ini? karena gini, saya juga kan sama teman ya, jadi karena kami pikir kalau produk makanan itu sulit sekali, modal gede, tempat juga ada usaha gitu. Dan juga produknya cepat ya, kalau habis kita rugi besar. Tapi kalau produk seperti ini siapapun bisa pertama kita enggak dan bahan produksinya juga enggak terlalu mahal. Terus kedua enggak kadaluarsanya juga cukup lama, dan ketiga semua bidang butuh kebersihan seperti ini, dari hotel, restoran, salon, bahkan rumah tangga. Semua itu butuh produk kebersihan seperti ini gitu. Jadi semua dari rumah tangga semua sampai restoran besar sampai pabrik mungkin butuh karena kebersihan ini, kayak pembersih lantainya gitu. Untuk hotel, untuk laundrynya juga semua bidang masuk gitu loh Pak. Butuh suatu kebutuhan yang cukup primer juga kebersihan ini gitu. Oke, sip. Ya, ini berarti Bu Sonya baru ya, baru berbisnis, Ya. bahkan baru mulai. Tadinya kerja dari HRD, masuk ke industri makanan, mau coba. Ini sekarang juga menurut saya sih ini masih nyoba ya Bu ya, berarti ya. Lagi nyoba gitu ya. Kalau bisnis sih sebenarnya nomor satu jualan Bu, gitu. Jadi itu ilmu yang memangnya mesti bisa. Kalau masalah modal itu nanti sebenarnya belakangan ya. Jadi yang harusnya Ibu dapat ini sebenarnya partner dulu, partner yang bisa jualan, gitu. Karena kalau udah bisa jualan itu lebih gampang untuk kita cari modal. Misalnya nih, tadi Ibu udah bisa bikin sabun gitu ya. Terus udah gitu bisa jualan, masukin ke hotel, ada kontraknya. Nah itu orang lebih bisa untuk menanamkan modal. Jadi ketahuan Ibu modalnya perlu berapa, terus perputarannya seperti apa, dan nanti kembaliannya seperti apa. Itu lebih enak buat pemodal untuk masuk begitu. Kalau misalnya sekarang kayaknya agak sulit untuk orang masuk karena yang maksudnya pemodal yang pasif ya. Yang pasif untuk ya udah kasih duit aja, nanti Bu Sonya yang akan lakukan semuanya. Itu kayaknya agak berat untuk ke situ. Yang Ibu perlukan adalah partner yang bisa bantu jualan gitu. Yang bisa bantu jualan barang-barang itu. Iya gitu. Betul. Iya betul. Nah nanti kalau misalnya kalau misalnya udah jualan baru itu lain lagi ceritanya. Dan itu pun ya harusnya kerjasama dalam bentuk mungkin ke Ibu Sonya minta dibikinin barang apa, terus begitu udah selesai gitu. Cuman Ibu perlu dapat partner seperti itu yang punya modal dan bisa jualan intinya. Nah, Bu Sonya kalau misalnya memang mau ke industri ini, Bu Sonya mesti cari itu. Misalnya ke hotel atau kemana yang lebih gampang ya. Kan ini kan kita kalau industri seperti ini ada dua macam. Yang pertama B2B namanya, yang satu lagi B2C. Business to business sama business to customer. Nah, itu harus milih, Bu. Harus milih. Mau business to business itu kayak misalnya kita ke hotel. Kita ke hotel, dia kan bisnis lagi kan. Itu business to business. Kalau misalnya bisnis to konsumen itu yang masuk di kayak supermarket atau di pasar-pasar tradisional. Itu langsung ke konsumen. Nah, itu dua segmen pasar yang berbeda, dua jalur yang berbeda, jualannya pun misalnya kan kita sendiri juga punya keterbatasan. Kita nggak bisa untuk supply ke semuanya, itu nggak bisa. Lupakan ide kita jual semuanya ke semua orang, itu nggak akan jalan. Gitu. Ibu mesti punya sesuatu yang memang ada di dalam hati Ibu, memang Ibu punya passion di situ,
Karena semua bisnis itu pasti ada kendalanya, pasti ada kesulitan. Kalau kita nggak punya passion sama bisnis kita, itu biasanya akan fail. Gitu. Jadi harus ada benar-benar passionnya. Dan saya nggak tahu apakah Ibu punya passion benar-benar di sabun ini. Kalau saya saran sih, ini cuma ide lagi ya. Karena Ibu Ya, di HRD dulunya, karena dulu Ibu di HRD, sepertinya ada ide bagus kalau Ibu buka perusahaan HRD. Kan Ibu ekspertisnya di situ. Jadi supply orang-orang ke perusahaan-perusahaan. Itu supply orang mungkin ke Ibu hmm? supply orang ke perusahaan-perusahaan. Jadi penyalur tenaga kerja. Gitu. Kan Ibu kan Oh, udah dunianya Ibu kan HRD selama ini gitu. Itu kan ada juga perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja. Nah, itu pun juga bisa dilakukan sebenarnya. Bahkan itu mungkin lebih tidak butuh modal sebenarnya, butuh koneksi banyak. Dan kalau Ibu bisa, itu juga sesuatu yang bagus, itu bisnis bagus itu. ya untuk memulainya itu yang saya juga agak bingung, Pak. Untuk memulai bingung. Oke, Iya, untuk bisnis, langkah awal itu agak susah. gini, kita mulai selalu dari apa yang kita punya. Jangan dipikirkan apa yang kita nggak punya. Gitu. Ya, bisnis mulainya dari situ apa yang kita punya, dan yang kedua itu yang penting passion kita. Kita benar-benar believe atau tidak dengan kita punya bisnis. Apakah kita mau menjalankan ini terus-menerus begitu. Soalnya pasti ada kendala. Kalau misalnya kita memang ada passion di situ, kendala apapun juga akan kita lewatin. Tapi kalau misalnya kita nggak punya hati di situ, ada kendala sedikit kita akan mundur. Gitu. Orang yang bisa sukses itu yang punya passion untuk terus jalan ketika ada halangan. Nah, itu yang Ibu perlu cari dulu gitu. Perlu Ibu cari dulu. Kalau HRD, intinya masukin orang ke perusahaan. Ya, supply and demand. Perlu ada sumbernya dan perlu ada yang beli. Semua usaha kan begitu. Jual, beli, gitu kan begitu. Ibu perlu punya supply-nya, punya bahan bakunya, terus udah gitu tempat jualannya di mana. Biasanya harus ada salah satu yang Ibu punya, gitu. Ibu punya tempatnya, atau punya teknologinya, atau punya pasarnya. Kalau misalnya saya lihat Ibu karena di Jelambar ya, seharusnya di situ punya pasarnya. Karena di situ setahu saya banyak usaha-usaha juga, banyak bisnis juga di situ kan. Butuh tenaga kerja, butuh orang pegawai, butuh pembantu, butuh supir, butuh apa lagi? Ya karyawan, tukang bersih-bersih, atau misalnya butuh manajer, supervisor, butuh salesman, gitu. Nah, itu di situ kan ada banyak-banyak perusahaan di situ. Setahu saya banyak ya di Jelambar itu. Nah, Ibu bisa jadi supplier orang-orang mereka. Itu udah punya pasarnya, tinggal dicari orang-orangnya yang bisa Ibu supply gitu. Barangnya aja, ini barang apa yang Ibu punya hati. Kalau Ibu punya hati di HRD, harusnya jadi supplier HRD itu bagus. Gitu. Seperti perusahaan hunter gitu ya, Pak ya? Betul, betul. Hunter. Hunter atau penyalur tenaga kerja. Penyalur pembantu juga nggak apa-apa. Penyalur pembantu, terus hunter, atau ya model-model semacam itu. Itu bagus, Bu. Itu kan bulanan ya. Jadi kalau kita supply ke satu perusahaan, nanti kan dia gaji berapa, terus begitu kita dapat dari situ kan. Kurang lebih begitu. Ya, saya belum kepikir ke situ. Saya pikir sudah pensiun ya sudah saya Ya, lakukan banyak ya usaha kayak gini, nggak kepikir untuk saya pikir kalau untuk jadi penyalur tenaga kerja seperti itu ya kudu ada tempat juga sih Pak kali ya, kantor supaya yang sebenarnya perlu ada supply sama perlu ada demand. Untuk tempat itu urusan kedua sih. oh Ya, misalnya contoh deh, tetangga-tetangga Ibu kan butuh pembantu, ya kan? Biasanya butuh pembantu tuh daerah situ. ya. Tinggal tinggal ditanyain aja yang butuh pembantu siapa, itu berapa banyak butuhnya, dikumpulin aja, tinggal nanti cari mau daerah mana gitu yang punya orang-orang yang butuh tenaga kerja, yang butuh pekerjaan ya.
Begitu, Bu. Ya, ya. Oke, itu nanti bisa saya jadi masukan buat saya supaya saya bisa punya satu tambahan ide lagi. Terima kasih Pak Tan Paragi. Ya, ya. Nah, saran saya sih gini, ini biasa yang terjadi di teman-teman yang kerja ya, selama ini kerja, terus biasanya pensiun itu bingung gitu. Bingung mau kerja apa, mau bisnis apa. Nah, saran saya hati-hati dengan uangnya. Karena saya punya teman, bahkan dia dulu direktur ya, direktur dari perusahaan TBK, dan dia punya eh, uang gaji juga gede, puluhan juta, terus hampir ya hitungannya hampir ratus juta ya sebulan, dan pensiunnya juga gede. Keluar pensiun, bisnis habis semuanya, Bu. Habis, benar-benar habis, karena terlalu gampang uh, untuk keluarin modal untuk melakukan sesuatu gitu. Dia pikir kalau bisnis itu sama dengan kerja. Bisnis itu sangat berbeda dengan kerja, jauh berbeda gitu. Kalau kerja kita maunya safe gitu, aman, terus dari itu jam kerjanya segini, maunya sesuai segini, harus rutin, harus uh, by the rule gitu, harus ya ini kerjaan gue, kerjaan lain gue nggak mau tahu gitu, itu kerjaan bagian lain. Nah, kalau bisnis itu nggak bisa begitu sama sekali, harus lakukan semuanya sendiri gitu. Harus keluar tenaga, harus keluar modal. Nah, itu sesuatu yang memang nggak jauh berbeda sama bisnis, sama kerja. Kerja, kita kerja pasti dapat duit, kalau bisnis belum tentu. Bahkan bisa hilang tuh duit. Nah, saran saya, Ibu benar-benar hati-hati dalam memulai. Jangan mulai dari yang besar dulu. Mulai dari kecil dulu. Coba-coba, dan apakah Ibu suka dengan bisnis barunya itu? Ya, itu pengalaman saya Pak Paragi. Saya udah pengalaman kayak gitu. Jadi waktu saya udah dapat uang cukup besar gitu ya perusahaan, saya itu ya itu pengalaman saya yang betul-betul yang sampai saat ini tuh saya menyesal. Jadi saya langsung buka sewa tempat restoran kayak gitu ya, buka tempat makan di 3 tempat. Di Alam Sutra, di Pluit, sama di Tanjung Duren. Dan itu yang betul-betul uang itu langsung hanya tinggal berapa bulan saya jalanin itu, ternyata ya itu akhirnya habis gitu loh. Ya, Itu pengalaman saya sampai saat ini juga saya menyesal gitu. ya. Nah, Ibu perlu tahu bahwa bukan cuma Ibu satu-satunya yang begitu, Bu. Sangat banyak, Bu, yang begitu, Bu. Orang bank, orang perusahaan jualan apa, perusahaan besar-besar juga seperti itu. Itu umum, itu udah biasa gitu. Banyak banyak orang yang terjadi seperti itu. Makanya kita belajar uang sekolah tuh mahal, Bu. Uang sekolah sangat mahal. Nah, jadi saran saya untuk Ibu, mulai dari passion, Ibu memang punyanya apa? Dari passion ya hati kita, Ibu sukanya memang apa? Terus yang kedua, mulai dari apa yang Ibu punya. Yang ketiga, bisnis itu all about jualan dulu. Jualan dulu. Yang penting bisa jualan atau enggak. Kecil dulu, coba nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya udah bisa, baru bisa diperbesar. Gitu. Mesti benar-benar yakin sama produknya. Soalnya misalnya gini, misalnya kita bilang sabun. Ini apakah sabun ini punya niche, punya suatu kelebihan unggul dibandingkan dengan yang lain, dengan yang ada di pasar. Kenapa mesti beli barang Ibu gitu? Apakah karena cuman nggak enak, karena Ibu kenal sama Bu Sonya, atau ya sungkan gitu, misalnya karena teman, karena keluarga, udah deh beli sama Bu Sonya aja gitu. Apakah seperti itu, atau karena hal-hal lain begitu, atau karena hal-hal lain? Itu mesti Ibu pertimbangkan. Terus yang kedua, tadi kalau misalnya dari saya lihat ya, Ibu modalnya 8.000, jualnya sekitar 10.000 berarti ya. Untung cuma 2.000. Nah, kalau segitu, Ibu, dan ini baru mulai ya, Ibu coba pertimbangkan ulang. Soalnya lebih baik kayak begitu, mendingan beli jual aja. Nggak usah produksi, ngapain produksi. Gitu. Untuk apa produksi kalau cuma segitu? Cuma sekitar 10-20% kan? Kalau kita grosiran, jualan retail juga kurang lebih seperti itu juga, gitu.
Mungkin kalau misalnya jual grosir ke grosir mungkin lebih tipis sih. Cuman kalau misalnya segitu, ya Ibu mendingan konsentrasi jualan barang orang. Kadang-kadang kita jualan barang orang pun juga kita dapat komisi segitu. Iya. Ya, Contoh saya misalnya, mhm, saya contoh pernah misalnya saya berpikir jualan buku. heeh, Saya kan jualan buku nih. Saya jualan buku aja saya juga kasih diskon ke orang 20%, Bu. Orang itu nggak perlu musingin bikin buku, nggak usah perlu pisingin apa-apa, ya pokoknya jualan aja 20%. Kira-kira kan gitu. Cuma ada barangnya, dapat barangnya, terus tinggal jual juga 20%. Nah, Ibu mesti bikin, mesti jual 20% juga. Gitu. Coba dipertimbangkan itu. iya, Harga belum tentu selalu lebih murah itu lebih bagus. Nggak selalu. Ada orang kayak misalnya deterjen, maunya mau wangi, maunya mau bersih, maunya mau apa. Kan belum tentu karena mau murah. Itu perlu dipertimbangkan. iya. Ya, ya, terima kasih Pak Tamparabi untuk masukannya. Saya memang awalnya saya berpikir nggak apa-apa deh saya kayak jual lebih murah, untung saya tipis. Yang penting ketika orang bisa bisa tahu produk saya seperti ini, otomatis saya jual lebih murah dari pasaran, jauh dari ya katanya mungkin 50% jauh lebih murah dari harga pasaran, saya bisa banyak orang yang tahu dulu, baru ya mungkin nanti lihat pasarnya gimana, bertahap saya akan naikin gitu. Saya pikir seperti itulah gitu. Ya, ngerti Bu. Saya juga dulu pernah begitu jualan makanan ya, dan saya juga rugi sama seperti Ibu gitu, jualan makanan. Nah, dulu saya pikir seperti itu, oh orangnya maunya murah gitu ya. Nah, ternyata saya salah, orang makanan tuh maunya enak Bu, gitu. Ya, Bukan mau murah, orang makanan mau enak gitu. Mau mahal juga nggak apa-apa, mereka mau bayar asalkan enak. Nah, itu yang Ibu perlu tahu tentang pasarnya Ibu tuh seperti apa. Mesti benar-benar tahu. Terus ya saya nggak tahu soalnya itu kan bukan bidang saya nih. Kalau misalnya memang ibu mau jalanin terus di sabun, orang tuh sebenarnya maunya apa? Ibu punya kelebihan apa dibandingkan yang lain? Dan kadang-kadang ada industri juga yang justru mahal itu bagus. Contoh misalnya industri sekolah gitu ya. Orang justru maunya yang mahal karena kesannya mahal itu lebih bagus. Atau industri rumah sakit. Gitu. Orang kalau misalnya tahu ada orang-orang tertentu memang nggak mau rumah sakit murah, maunya rumah sakit mahal karena lebih percaya sama yang mahal itu kesannya lebih bagus gitu Bu. Nah itu kan justru ada niche market pasar, ada pasarnya gitu. Ibu mau pakai strategi yang penting murah, yang penting jalan juga nggak apa-apa, boleh juga dengan seperti itu. Nah cuman coba dipertimbangkan jualnya di mana. Dan kalau ilmu marketing sebenarnya ada ini Bu, yang jurus dasar untuk marketing ya, ada 4P namanya. Ibu pernah dengar nggak 4P? 4P Nah, belum ya? belum. Oke. 4P itu produk, price, Produk, place, oke. promotion. Produk, Produk, price, price, heeh, place, promotion. heeh, Nah, Ibu mesti tentukan ini bukan perfect, tapi tepat. Produknya yang tepat, di tempat yang tepat, dengan harga yang tepat, dengan cara ngomong yang tepat. Gitu. Ibu harus tahu ini, 4P ini harus pas, gitu, bukan harus sempurna. Nggak ada produk yang sempurna, harus pas. Jadi misalnya kita mau jual Mercy itu kalau kita jualnya di pasar itu nggak akan laku, gitu. Nggak akan laku. Kalau misalnya kita jual Mercy dengan harga murah, juga belum tentu laku. Karena orang beli Mercy karena gengsi, karena dia pengen sesuatu yang wah, gitu. Belum tentu pas. Terus kalau promotion itu bukan masalah beli satu diskon satu, bukan. Promotion itu bagaimana cara kita menjual. Kalau jualan Mercy mesti pakai jas. Kalau nggak pakai jas, orang ngeliatnya, ini kok yang jualan begini gitu. Nah berbeda sama orang jualan bajai, gitu. Sama jualan bajai orang berbeda. Kalau jualnya di mall, jualan bajai nggak bakalan laku. Terus kalau misalnya harganya mahal juga nggak akan laku jualan bajai. Atau yang jualan malah pakai jas, jualan bajai itu juga nggak akan laku. Karena orang udah takut belinya. Orang mau bajai, mau murah, mau di tempatnya di pasar. Nah itu 4P itu makanya mesti benar, gitu. Nah kalau ibu udah dapetin itu, ibu baru bisa jualan.
Nah, sekarang Ibu harus mulai dari apa yang Ibu punya, dari 4P ini. Produknya, apakah Ibu punya produknya, Ibu punya price-nya, atau punya apanya gitu. Biasanya mulai dari gini, itu dari ilmu marketingnya ya. Nah, kalau dari bisnisnya mau mulai apa, mulailah dari apa yang Ibu punya, mulailah dari apa yang Ibu punya hati di situ, memangnya punya suatu alasan yang buat Ibu, saya harus jualan ini, gitu. Saya harus jualan ini karena ini misalnya nih ya, kayak sabun. Oh, karena sabun yang lain itu tidak baik untuk kesehatan, sabun saya adalah yang terbaik, begitu. Semua orang harus pakai ini karena ini yang terbaik. Nah, itu buat Ibu jualan itu punya semangat yang jauh lebih berbeda, gitu. Mulai dari apa yang Ibu punya, mulai dari hati Ibu, dan mulailah kecil dulu, gitu. Kalau punya uang, pakai itu buat tahan napas dulu, sampai nanti udah dapat timingnya, baru boleh jor-joran, gitu Bu. Oke? Ya, ya. Oke Pak, saya catat Oke, semuanya. saya tutup ya Bu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak tanpa rahasia Ya, untuk semua. thank you Bu Sonya. Ya, jadi teman-teman, Bu Sonya ini sedang bisnis ya, mau mulai bisnis. Dia ada di daerah Jelambar. Tadinya ada HRD, sekarang mau mulai bisnis. Mulai bisnisnya sekarang yang dia sedang jalankan adalah sabun, mau bikin sabun gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin juga industri sama, butuh supply, misalnya teman-teman punya hotel atau punya laundry yang butuh supply sabun, mungkin bisa hubungi Bu Sonya. Atau teman-teman mau jualan sabun, bisa kerjasama dengan Bu Sonya yang bikin, teman-teman yang jual. Oke, begitu Bu ya? Oke, terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih. Thank you Bu Sonya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati juga Pak Tanpa Ragi. Halo, shalom Bro Doni. Yo, shalom. Ya, shalom Bro Doni. Silakan perkenalkan diri sama ceritakan usahanya apa Bro? Ya, saya Doni. Usaha saya tuh saya punya kafe lah kecil-kecilan di Bali. Itu sih. Terus dari baru mulai sebenarnya tahun lalu udah mulai. Cuma karena diusir dari tempat lama, terus jadi mulai tempat baru itu. Dan ya itu karena udah di tempat lama kita udah bangun tempat dengan bagus, tapi kemudian landlordnya mau pakai tempat itu, jadi kita diusir, jadi kita buka tempat baru di Kuta di Bali. Itu sih ceritanya. Oke. Sebelumnya sewa atau bagaimana? Iya, sewa. Oh, oke. Terus sekarang udah buka atau belum di Kutanya ini? Sudah buka dengan ya keterbatasan, banyak keterbatasannya. Oke. Butuh modalnya untuk apa ini Bro? Dan berapa duit? Ya, karena ini kan tempatnya over kontrak ya, jadi masih tempat yang lama, terus juga banyak yang mesti direnovasi. Contohnya kayak toilet itu banyak yang rusak. Jadi harus direnov. Terus juga kemarin tiba-tiba kulkas lah rusak lah segala macam gitu, kompresornya jebol. Jadi kebutuhan dananya paling untuk renovasi dan untuk pembelian ini sound system. Boleh tahu nama kafenya? DAM, DHAM. DAM Cafe. Oh, ini namanya ya. Bentar. Coba saya lihat bisa dilihat di Google Map nggak? Bisa, ada di Google, ada DHAM. Yes, benar itu. Ini ya. Ya. Oke, kita lihat foto-fotonya. Boleh. Ini contoh minumannya. Ya. Coba lihat yang foto. Oh, ini lokasinya di sini. Ya. Oh, strategis ini lokasi ini. Ya, cukup strategis. Karena tempat wisata di Kuta, dekat dengan pantai, terus banyak hotel di sekitar situ.
Oh ini ya, Dam Cafe ya. Yes. Benar. Oke, dana yang dibutuhkan berapa bro? Maksimal 100. 100 juta. Mm-mm. Itu kayak dilihat, Oke. coba sorry tadi dilihat itu aja, rolling door-nya itu kan udah kusam tuh. Dari rolling door itu aja, itu yang hitam aja udah kusam. Nah terus di atas juga kita mau ganti neon box karena kebanyakan orang ngelihat logonya tuh kurang menarik, dan sekarang bukan cuma kopi aja kita jualnya. Dulu kan itu masih di tempat yang lama. Tempat lama kita memang titik beratnya di kopi, tapi sekarang enggak. Bro, ini bukannya makin dekil orang makin suka ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Itu ya Kirain nanti, makin dekil. itu kalau misalnya lihat sekarang itu di depannya itu apa namanya, tempat duduknya di depannya. Di depannya itu kan meja bar tuh. Nah, di depan situ kita pasang tempat duduk. Ini kalau waktu tutup kayak gini. Oh, oke. Nah, itu gerobak, tuh ada gerobak kan. Dulu saya jualannya pakai gerobak itu, merintisnya tuh pakai gerobak itu di Sanur, di Pantai Sanur pakai gerobak itu. Nah, terus ya puji Tuhan, nabung, udah bisa sewa tempat. Pertama di Denpasar, habis itu ternyata di Utsir, akhirnya pindah ke sini. Oke. Wow, menarik. Ya, itu makanannya. Ini makanannya apa ini? Nggak kelihatan ini. Kita ada yang vegan menu, ada yang non vegan. Makanan kita yang paling banyaknya kita ada rice bowl kita. Bentuknya itu pakai rice bowl. Ini minumannya. Nah, ini makanan kita. Nah, ini ada kari harmoni, ini nasi kari, ada fried rice, ada burger, ada ramen. Nah, itu foto-fotonya. Ini nasi goreng rendang. Ini kopinya. Wah, ini dijual juga. Itu customer bro. Itu food blogger itu. Itu nggak dijual ya? Oke. Itu minumannya. Nah, ini di tempat yang lama, ini yang di atas itu yang kayak kayak rooftop itu di tempat yang lama. Padahal udah bagus banget dulu itu tempat lama. Nah, itu ada rooftopnya, bisa lihat sunset. Diusir. Oh gitu. Ini yang diusir. Yang tempat lama itu yang ada sunsetnya. Oke. Tapi yang ini Dam sekarang yang di sini ya? Iya, ini yang di Bunisari ini, Kuto. Nah, itu customernya beli-beli semua. Oke, tadi butuhnya 100 juta ya? Iya. Kira-kira 100 juta. Oke, manfaat yang ditawarkan untuk pemodal apa bro? Kita kasih dividen berapa persennya nanti kan kita bisa nego ya. Terus habis itu pembagian apa namanya dividennya itu kan per tahun. Itu untuk berapanya nanti ya itu kita negonya di situ. Kalau sekarang kita untuk income-nya itu rata-rata masih di angka 1 sampai 2 juta per hari. Sales-salesnya segitu. Nah, kita kan dengan rencana renovasi ini kita meningkatkan sales sampai bisa 2 kali lipatnya. Targetnya kita itu 3 sampai 5 per hari. Karena sebelah gitu ada sampai 10 juta per hari gitu bisa dapat mereka. Oke. Kalau di Bali ini kayaknya kalau lihat dari harga makanannya marginnya lumayan ya, jauh kayaknya. Iya lumayan. Kita jual tadi itu yang contohnya kayak burger kari gitu dengan 55.000 tapi udah include minum ya. Kita paketin gitu 55.000 include minum. Itu rame. Tadi hari ini aja banyak yang udah datang. Customer bule-bule udah pada datang. Oke. Berarti ini
Untuk long term ya. Iya, long term. Kalau kita ngomong pembagian dividen berarti ini masuk ke dalam usaha itu ya. Ya, tapi kalau misalnya bisa dua sih, bisa antara dividen atau interest. Tuh kalau interest ya nanti berapa persennya dari itu. Oke. Tapi biasanya dividen itu lebih besar gitu dibanding pembagian dari interest. Oke, berarti ini sekarang bentuknya udah PT atau bagaimana nih? PT gitu. Sekarang PT. Ya. PT kalau misalnya invest maunya dividen berarti masuk ke dalam PT ya? Benar. Oke. Masuk ke dalam PT. Oke, berarti kalau begitu misalnya ada teman-teman ini ada beberapa malaikat yang mau masuk gitu tapi duit saya nggak sampai 100 juta, berarti bisa dong ya? Bisa masalah ya? Kumpul-kumpul berapa orang gitu? Oke. Kalau interest gimana yang ditawarkan seperti apa? Kalau interest apa namanya ya kita short term, misalnya kalau dividen itu kan bisa sampai bertahun-tahun kan, tapi pembagiannya memang per tahun. Tapi kalau misalnya interest itu short term berapa bulan atau satu tahun, habis itu saya kembalikan uangnya berserta dengan interestnya. Oke. Kalau perkiraan BEP-nya berapa lama nih? ROI-nya 1 tahun. ROI-nya setahun. Oke, ini sih saya nggak mungkin. Sebenarnya kalau begini harusnya saya minta buka laporan keuangan sih. Tapi kayaknya nggak mungkin lah. Saya nggak akan lakukan itu di sini sih. Itu nggak bagus lah kalau bisa buka di umum begini. Cuman itu kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu bisa ketahuan. Oke, teman-teman, ini jadi ada Bro Doni dari Dam Cafe di Bali. Dia lagi membuka kesempatan buat teman-teman untuk masuk menjadi pemilik, kalau misalnya ini ya, pemilik dari Dam Cafe yang ditawarkan adalah investasi senilai 100 juta. Itu nanti jadinya mempunyai saham di dalam PT-nya Dam Cafe. Nah, keuntungan yang didapat ya kepemilikan ini berarti suatu saat kalau misalnya teman-teman nggak mau lagi, teman-teman bisa jual sahamnya. Dan juga tiap tahun ya harusnya ada dividen. Entah dividennya berapa itu tergantung ya. Kita nggak bisa bilang dan saya nggak bisa buka di sini karena saya nggak mungkin minta Bro Doni untuk buka laporan keuangannya di sini gitu. Ini rahasia perusahaan. Jadi buat teman-teman yang mau, ya pasti ada dividen. Dan teman-teman perlu tahu, ya tadi ROI tadi dibilang sekitar setahun. Dan itu mungkin iya, mungkin enggak, dan mungkin juga namanya usaha itu ada rugi. Misalnya kemarin ada COVID-19 gitu. Itu udah pastilah, itu mendadak bubar semua kan begitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu itu, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk investasi di Dam Cafe, teman-teman bisa hubungi saya ya, di WhatsApp 0877 8899 5345. Ini saya sendiri juga kemungkinan interest nih Pak. Thank you. Oke. Thank you Bro Dani. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, itu sih apa namanya, yang ada sih itu aja sih cukup. Oke, thank you Bro Dani. Itu ada panjangan tangan dari Tuhan lah untuk bisa apa namanya bisa masuk ke kafe saya. Oke, thank you. Ya, buat teman-teman yang mau jadi malaikat penanam modal, ini menurut saya sih bagus, apalagi buat teman-teman yang suka ke Bali ya. Lihat Bali ada prospek, teman-teman bisa masuk ke sini, ya ini segalanya udah jalan ini. Udah berapa tahun Bro Doni? Kalau di tempat lama 1 tahun, di sini masih 8 bulan. 8 bulan? Ya. Oke. Ya, setidaknya udah jalan. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa jalan-jalan ke Bali, ketemu sama Bro Doni, ketemu, lihat kafenya, cobain, kalau misalnya interest, bisa masuk, jadi pemiliknya. Wow, ini kesempatan yang luar biasa. Oke. Teman-teman boleh? Boleh. Kita ada kerjasama sama komunitas-komunitas musik di Bali. Jadi tiap hari Kamis itu kita ada komunitas hip hop. Komunitas hip hop ya hip hop di Bali gitu. Dia memang mau bikin tempat ini menjadi base campnya mereka. Jadi Kamis itu ada hip hop, Sabtu
Jumat itu ada komunitas salsa, terus habis itu untuk Sabtu itu ada live band sama ada DJ. Oke. Teman-teman kalau mau datang ke situ juga boleh nih ya. Boleh. Ini sekalian iklanin. Jalan-jalan ke Dam Cafe. Bro, itu kalau teman-teman ada yang jalan-jalan ke Dam Cafe situ, terus sebut nama Tanpa Ragi dapat diskon nggak, bro? Itu pasti. Pasti. Ntar aku input pokoknya diskon Tanpa Ragi gitu kan. Sebutin aja sebut nama Tanpa Ragi, nanti udah otomatis di kasir ada diskon. Wes, mantap. Oke, thank you Bro Doni. God bless ya. God bless. Terima kasih. Aku tahu Tuhan hanya sejauh doa. Kita pun pernah merasakan ditinggalkan dan juga meninggalkan cinta yang fana. Dunia menawarkan berjuta-juta keindahan, namun satu hal yang pasti, Tuhan punya lebih dari segalanya. Bergembiralah di hari mujur dan ingatlah hari malam ini pun Allah jadikan sama seperti hari mujurmu, supaya manusia tak dapat menemukan suatu hal tentang masa depannya. Dunia menawarkan berjuta-juta keindahan, namun satu hal yang pasti, Tuhan punya lebih dari segalanya. Bergembiralah di hari mujur dan ingatlah hari malam ini pun Allah jadikan sama seperti hari mujurmu. Bergembiralah di hari mujur dan ingatlah hari malam ini pun Allah jadikan sama seperti hari mujurmu, supaya manusia tak dapat menemukan suatu hal tentang masa depannya.